Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara sekalian, hadirin yang berbahagia, kami banggakan, kami muliakan dan kami hormati. Ketemu lagi dengan kami bidang pembinaan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, dalam rangka memberikan inovasi hasanah untuk mengangkat budaya kita Kabupaten Kota Baru. Hari ini kita akan berbicara mengenai adat dan budaya Sabalimbingan. Kita akan uraikan sebelum dengan nanti beberapa tahap, karena Sabalimbingan ini dahulunya desa yang menjadi kota utama Kabupaten Kota Baru. Hari ini kita akan membicarakan desa Sabalimbingan ini sebagaimana desa atau kota yang hilang di Sabalimbingan. Baiklah, kita mulai kisahnya. Yang pertama, desa Sabalimbingan yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Pulau Laut Utara memiliki geomorfologi perbukitan yang dilalui oleh Sungai Sabalimbingan. Sabalimbingan digolongkan sebagai desa dengan dataran tinggi karena 42,79% wilayahnya atau sekitar 920 km persegi merupakan lokasi dengan ketinggian 25-100 meter di atas permukaan air laut. Wilayah dengan ketinggian di atas 400 meter mencakup 18,72% atau sekitar 402,5 km persegi. Lokasi ini pernah disurvei sebelumnya, yaitu pada penelitian tahun 2000 dan tahun 2004 oleh peneliti Balai Arkeologi Kalimantan Selatan. Data arkeologi yang ditemukan saat itu berupa fitur struktur bangunan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan batu bara yang dilakukan pada masa kejayaan kolonial Belanda, dan artefak yang tersebar di lokasi situs. Survei yang dilakukan pada penelitian ini menemukan beberapa titik situs. Kondisinya saat ini sudah mengalami perubahan dan rusak berat. Hal ini disebabkan oleh proyek pembangunan jalan, perlebaran, dan kantor pemerintahan Kabupaten Kota Baru yang berlokasi di desa Sabalimbingan. Bapak Ibu, yang ditemukan dan paling terkenal di desa Sabalimbingan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, makam Belanda. Makam Belanda ini nanti akan kami bicarakan khusus pada sajian budaya pada makam Belanda karena rentetannya panjang sekali. Kemudian berikutnya juga komplek rumah sakit jiwa. Komplek rumah sakit jiwa ini juga menurut cerita bahwa rumah sakit jiwa ini adalah rumah sakit yang terbesar se-Asia Tenggara. Ini juga nanti akan kita bicarakan sendiri. Selanjutnya adalah komplek pertambangan. Komplek pertambangan, di sana ada terowongan-terowongan pertambangan yang masih ada dan terpelihara dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah komplek rumah jaga atau disel. Ini juga nanti kita akan bicarakan satu-satu. Baiklah, kami akan menceritakan dulu bagaimana cerita awal desa Sabalimbingan ini, sebagaimana yang diceritakan oleh Pak Jumadi dan kawan-kawan, yang beliau adalah tokoh masyarakat Sabalimbingan, dan ini cerita dari masa ke masa. Ceritanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kemerdekaan Indonesia atau pada zaman dahulu, Sabalimbingan adalah kota yang sangat makmur. Banyak rumah dan gedung-gedung megah serta mewah lainnya. Warga di sana hidup berkecukupan, tidak ada kemiskinan. Kemakmuran itu bukan karena pertanian, tapi karena dari pertambangan, terutama pertambangan batu bara. Konon 4 prajurit Pangeran Diponegoro yang kalah dalam perang melawan Belanda melarikan diri lewat jalur laut. Berlayar dari pulau ke pulau. Mereka tiba di pulau kecil yang dari kejauhan nampak diselimuti mega atau awan. Pulau itu dikenal dengan Pulau Halimun, Saranjana Bamega, Saijaan, Pulau Laut, Kota Baru. Dari pantai mereka naik ke darat dan merahasiakan asal-usulnya. Kepada penduduk setempat, mereka mengaku sebagai petani yang merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Keadaan masih berbahaya bagi mereka. Kaki tangan Belanda ada di mana-mana.
Mereka tak mau ambil risiko, ditangkap dan dikembalikan lagi ke Pulau Jawa, dibuang, diasingkan, atau bahkan dipenjara dan bisa saja dibunuh. Duduk Pantai menyarankan agar mereka bertani di desa Sabelimbingan. Di desa kecil itu hanya ada beberapa pondok yang dihuni oleh beberapa keluarga. Yang di sana masih berupa hutan, hanya sebagian kecil yang dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Untuk tempat berteduh, mereka membangun pondok. Selama 6 bulan pertama, dengan bekal uang yang dibawa, mereka membeli lahan, alat-alat pertanian, dan bahan makanan, menanam sayuran dan umbi-umbian. Pada suatu hari, saat mengolah tanah, Cangkul Sudarmo membentur benda keras. Dengan penasaran dan hati-hati, ia menggali benda itu. Setelah lapisan tanah dan batu-batuan di atasnya diangkat, nampak benda hitam legam yang tadi mengenai cangkulnya yang berbenturan keras tadi. Sudarmo memungut benda hitam itu dan melihatnya dengan seksama. Kemudian dia memanggil, "Muradi, Sukarmo, Sarto, kemarilah, lihat ini," serunya kepada 3 temannya yang tengah membersihkan semak belukar, membakar ranting dan daun-daun kering. Khawatir terjadi sesuatu pada Sudarmo, ketiganya bergegas menghampiri. "Apa itu?" Sastro bingung melihat sekepal benda hitam legam di tangan Sudarmo. "Batu bara," jawab Sukarmo. Diambilnya benda itu dari tangan Sudarmo lalu membolak-balikannya. Dahulu ayah Sukarmo bekerja sebagai mandor kereta pengangkut tebu di sebuah pabrik di Pulau Jawa. Lokomotif kereta itu digerakkan dengan tenaga batu bara. Waktu kecil ia pernah diajak ayahnya naik kereta itu dan melihat beberapa kali atau beberapa kuli memasukkan batu bara itu ke tungku pembakarannya. "Kita akan kaya raya," suruh Sudarmo gembira. "Kita harus mencari pemodal untuk menambangnya. Hasilnya kita jual ke kapal uap dan pabrik gula di Jawa." Sejak penemuan itu, desa Sabelimbingan menjadi ramai. Orang-orang dari berbagai penjuru berdatangan. Hanya dalam hitungan bulan, 2 pengusaha keturunan Tionghoa berfungsi membiayai penambangan batu bara itu, menyediakan alat-alat tambang yang sangat dibutuhkan. Untuk memperluas tambang, lahan dan hutan dibeli dari penduduk. Sebagai penemu, mereka berempat mendapat bagian yang sama. Mendapat rezeki yang tak disangka-sangka itu, mereka bersyukur. Dan sebagai seorang muslim sejati, mereka terpanggil untuk membangun tempat ibadah. Akhirnya musala pun didirikan di desa Sabelimbingan itu. Setelah keadaan membaik, Sudarmo, Sukarmo, Sastro menjemput anak istri mereka dari Pulau Jawa. Mereka kembali dengan bawa keluarga dan kerabat dekatnya yang akan bekerja sebagai kuli. Hanya Muradi yang masih sendiri. Dengan kapal uap, para kuli beserta keluarganya masing-masing didatangkan langsung dari tanah Jawa. Mereka dipekerjakan membangun pabrik pengolahan batu bara. Sebagai pelengkap sarana dan prasarana, jalan dan dermaga pun dibangun dengan sangat megahnya. Karena setiap keluarga membutuhkan tempat tinggal, kompleks pemukiman yang didirikan. Ketika tambang batu bara itu mulai berproduksi, suatu hari serombongan serdadu Belanda datang dengan bersenjata lengkap dan pakaian yang istimewa. Mereka menemui Tuan Acai dan Tuan Aseng. Entah apa yang dibicarakan, tapi Sudarmo, Sukarmo, Sastro dan Muradi sangat was-was melihat serdadu Belanda yang nampak selalu siap siaga dengan senjata di pintu kantor itu. Mereka was-was kalau rahasia mereka selama ini adalah anak buah Pangeran Diponegoro telah terungkap dan mereka akan ditangkap. Sepulangnya rombongan serdadu Belanda itu, Tuan Acai dan Tuan Aseng mengajak Sudarmo, Sukarmo, Sastro dan Muradi bertukar pikiran. Keempatnya merasa lega setelah Tuan Acai sambil tersenyum berkata, "Tuan Robert Sorhop mengajak kita berfungsi memperbesar pertambangan ini. Mereka setuju dengan syarat yang kita ajukan dan akan menjamin keamanan."
Dan kita tetap mendapat bagian seperti yang sudah kita terima, ditambah bonus lainnya. Tambah Tuan Aseng dengan gembira. Mereka menanamkan modal, sebagian lahan akan dijadikan boderjits, lahan perladangan batu bara. Pekerjaan kita akan jadi lebih ringan. Orang-orang Belanda akan menangani semuanya, dari penambangan hingga pemasaran. Jadi kitalah yang jadi mandornya. Beberapa pekan kemudian mesin-mesin pertambangan yang lebih modern didatangkan. Gedung kantor, rumah sakit, dan rumah-rumah beton dibangun dengan sangat megahnya di sana. Terutama untuk tempat tinggal orang-orang Belanda yang akan mengawasi secara langsung proses produksi sejak penambangan itu. Uji kendali mutu dan pengapalan antara pulau sudah dilaksanakan. Beberapa tahun kemudian, Sebelingmingan menjadi kota yang makmur dan megah. Barang-barang mewah dan bahan keperluan sehari-hari didatangkan langsung dari tanah Jawa, Andalas dan Celebes, melalui kapal uap yang rutin singgah dalam perdagangan antar pulau tersebut. Belanda juga membangun sarana hiburan, gedung dansa, dan tempat-tempat perjudian, serta yang lainnya. Itu memang siasat licik dan cerdik Belanda, agar uang yang mengalir dari kulit tambang tetap masuk ke saku mereka dan dapat digunakan untuk membiayai daerah jajahannya di Hindia Belanda. Masalah datang bersamaan dengan kemakmuran itu. Pada suatu hari dan suatu malam, jeritan perempuan dari gedung kediaman pimpinan pertambangan, Tuan Robert Sorhop, membuat para serdadu di gardu jaga berlarian. Cahaya senter berseleweran diiringi dengan salak anjing yang selalu menyalak dan suara tembakan berkali-kali. Para serdadu mengejar sosok sekelebat yang berkelebat atau sosok bayangan dengan cepat menghilang di dalam hutan. Dalam sekejap penduduk Sebelingmingan terjaga dari tidurnya. Sebagian warga mendatangi kediaman Tuan Robert Sorhop. Dengan hanya berpiyama, Belanda totok itu marah-marah dan mengumpat serta mencaci maki dalam bahasa nenek moyangnya. Pada pagi harinya, seluruh penduduk Sebelingmingan tahu malam itu Mevrouw Enilis, istri Tuan Robert Sorhop, kemalingan. Seluruh perhiasan yang tersimpan di lemari kamarnya digondol maling. Itu adalah pencurian ke-7 dalam 3 bulan terakhir. Selain perkelahian akibat minuman keras yang kian sering terjadi di antara sesama kulit tambang, pelacuran pun kian marak karena jumlah perempuan lebih sedikit daripada laki-laki. Kita harus mengatasi masalah ini. Akhlak warga sudah sangat rusak sekali, kata Sastro kepada 3 rekannya. Kita sudah mulai sangat tua dan akan menemui ajal. Keadaan ini tidak baik bagi anak cucu kita. Kalau dibiarkan, Sebelingmingan akan dilaknat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Musola yang kita bangun dulu kini terasa sepi. Sedikit orang yang sholat di sana dan mengaji. Ya, tapi bagaimana caranya? Kita tidak punya kuasa. Semua ditentukan Tuan Robert Sorhop, sahut Sudarmo. Aku pernah membicarakan ini dengan Tuan Acai. Dia sudah menyampaikannya. Tapi Tuan Robert Sorhop tidak peduli dan tidak akan peduli. Kita harus bicara langsung, tukas Soekarno. Tentu saja dia tidak peduli soal akhlak bangsa dan warga ini. Baginya yang penting uli dan tambang menghasilkan uang. Tapi jiwa prajurit kita tidak bisa membenarkannya. Kau setuju, Muradi? Dengan tubuh limbung akibat terlalu banyak menegak alkohol, Muradi menyaut, aku sih tidak ambil pusing. Aku cukup senang dengan begini saja. Terserah kalianlah itu. 3 bulan kemudian, bersama Tuan Acai dan Tuan Aseng, mereka menemui Tuan Robert Sorhop di kantornya. Pemimpin tambang dan bordets itu baru kembali dari perjalanan tanah atau Pulau Jawa.
Andalas dan Celebes. Bagus sekali kue orang datang, seru Tuan Robert Sorhop sambil menyodorkan botol Jenewer dan whisky yang langsung disambut Muradi. Tuan Aceh dan Tuan Aseng, nggak usah panggil kue orang lagi untuk omong soal ini, kata Robert Sorhop. Ada kabar apa Tuan? Tanya Tuan Aseng. Jawaban Tuan Robert Sorhop membuat mereka terkejut. Gubernur Jenderal Steenhofer di Batavia bilang, batu bara di sini tinggal sedikit, mutunya sudah tidak bagus, tambang ini harus ditutup. Kalau diteruskan, gubernur bilang ini akan merugikan. Tidak seimbang antara biaya yang dikeluarkan dengan hasilnya. Tambang baru telah ditemukan di Ombilin, Andalas. Tapi Tuan, Sastro memberanikan diri menyela. In later, seperti kue tidak usah membantah. Government tahu apa yang harus dikerjakan. Tahun depan, tambang Enbordage ini akan berhenti. Kalau mau, kue orang balik teruskan, atau kue bisa jadi mandor di Ombilin. Sebagai kuli kontrak biasa, keadaan mulai tidak aman. Nippon atau Jepang akan serang Hindia Belanda habis-habisan. Seperti yang dikatakan Tuan Robert Sorhop, setahun kemudian peralatan tambang dibongkar dan dikapalkan ke Andalas. Orang-orang Belanda dan kuli-kuli kontrak yang menerima tawaran Tuan Robert Sorhop menumpang di kapal yang sama. Perpisahan antara mereka yang pergi dan yang tetap tinggal amat mengharukan dan menyedihkan. Meskipun dengan jumlah kuli dan hasil tambang yang kian sedikit, penambangan batu bara tetap berlangsung di desa Sebelimbingan itu. Beberapa tahun kemudian setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan Kepulauan Nusantara menjadi Republik Indonesia, sebuah peristiwa penting terjadi di Sabalimbingan. Malam itu, ketika kuli-kuli sedang berkumpul di tempat hiburan dan arena perjudian yang dibuat Belanda itu, tiba-tiba terdengar pekikan, disusul suara teriakan, dan rentetan tembakan bertubi-tubi dari atas gunung. Entah dari mana, puluhan laki-laki bersenjata api tiba-tiba telah menguasai Sabalimbingan. Mereka membakar, ngobrak-abrik tempat hiburan, perjudian, dan perumahan yang ada di sana. Gerombolan, gerombolan, gerombolan. Dalam remang cahaya obor, penduduk dikumpulkan, dipaksa berbaris dan berjongkok di lapangan. Kami Laskar Kesatuan Rakyat Indonesia yang tertindas. Kami menjalankan perintah junjungan kami Ibnu Hajar, memasmi tempat-tempat maksiat di bumi lambung Mangkurat, kata para gerombolan tadi. Sebelimbingan dalam kekuasaan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Tidak ada lagi pertambangan dan kemaksiatan di sini, teriak salah seorang di antara mereka sambil mengacungkan senjata modern dan siap untuk ditembakkan. Ketika itu, penduduk yang terlambat mematuhi perintah berkumpul. Anggota gerombolan-gerombolan itu tanpa belas kasihan dicocor dan dilayangkan dengan kompor senapan, sehingga kepala, hidung mereka mengeluarkan darah. Anak-anak dan perempuan menangis histeris dan menjerit ketakutan. Semua takut melihat gerombolan yang sangat angker itu. Diiringi ancaman, teriakan dan tembakan, mereka membakar pertambangan, kantor-kantor, rumah sakit jiwa terbesar, gedung dansa, tempat perjudian dan pemukiman. Nyala api kian membesar dan terus membesar, menerangi langit malam. Diiringi tangisan perempuan dan anak-anak, seiring dengan padamnya api di pagi hari, gerombolan itu telah menghilang di belantara pegunungan Gunung Sebatu. Tanpa aksi bumi hangus, gerombolan gerilyawan itu pun Sebelimbingan sudah seperti
lampu kehabisan minyak. Padam, cahaya kemakmuran telah padam. Sehabis perang, keadaan ekonomi seluruh negara di dunia dalam keadaan sulit dan amat sulit. Batu bara tidak dibutuhkan lagi. Mesin diesel yang menjalankan pabrik, kereta api, kapal dan mobil sudah menggunakan solar. Kapal uap yang pakai batu bara tidak dipakai lagi dan diungsikan. Dengan berlalunya waktu, sebelum dengan seakan kembali kepada titik nol dan menjadi desa yang terpuruk lagi. Kembali seperti semula sebelumnya, sebelum ditemukannya batu bara. Namun, beberapa bangunan yang tersisa dan banyak jumlah warga keturunan Jawa di sana menjadi tanda bahwa di masa lalu daerah inilah daerah yang kaya dan sejahtera dan daerah yang makmur. Inilah cerita tentang kota Sebelimbingan yang hilang. Kota Sebelimbingan ini nanti kita akan teruskan dengan cerita-cerita adanya makam Belanda di sana, kemudian rumah sakit jiwa terbesar, kemudian sel-sel Belanda. Kita lanjutkan pada sajian berikutnya. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pembinaan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru mengaturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan informasi tentang ini. Selanjutnya, kami juga mengaturkan permohonan maaf bila masih ada hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih kepada semua pihak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bidang pembinaan kebudayaan ini, sehingga nanti ini menjadi hal-hal yang diwariskan kepada generasi kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.